Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Maulana dari jurusan Manajemen Retail semester 7. Kali ini Gilang mau presentasi tentang makalah membuat keputusan. Nah, jadi makalah ini tuh disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kecakapan antarpersonal yang diampu oleh Ibu Raden Kania. Baik, mungkin langsung Gilang mulai saja ya. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu dihadapkan pada berbagai situasi yang menuntut kemampuan untuk membuat keputusan. Mulai dari keputusan sederhana seperti memilih menu sarapan, hingga keputusan kompleks yang berdampak jangka panjang seperti menentukan karir, investasi, atau kebijakan organisasi. Kemampuan membuat keputusan yang tepat menjadi salah satu keterampilan fundamental yang menentukan keberhasilan seseorang baik dalam kehidupan personal maupun profesional. Pengambilan keputusan merupakan proses kognitif yang melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, evaluasi alternatif, hingga pemilihan tindakan terbaik dari berbagai opsi yang tersedia. Dalam konteks organisasi dan manajemen, keputusan yang diambil oleh pemimpin dapat mempengaruhi arah strategis perusahaan, produktivitas karyawan, serta pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat berakibat fatal, seperti kerugian finansial, penurunan reputasi, bahkan kegagalan bisnis. Kita next. Kompleksitas pengambilan keputusan di era modern. Di era modern yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan cepat, kompleksitas dalam pengambilan keputusan semakin meningkat. Ledakan informasi, perkembangan teknologi, dinamika pasar global, dan tuntutan stakeholder yang beragam membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih menantang. Individu dan organisasi tidak hanya dituntut untuk membuat keputusan yang cepat, tetapi juga harus memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada analisis yang matang dan pertimbangan yang komprehensif. Berbagai pendekatan dan model pengambilan keputusan telah dikembangkan oleh para ahli untuk membantu individu dan organisasi dalam menghadapi kompleksitas tersebut. Pendekatan rasional, intuitif, behavioral, hingga penggunaan tools analitik seperti decision matrix dan cost benefit analysis menawarkan kerangka kerja yang berbeda sesuai dengan konteks dan karakteristik masalah yang dihadapi. Memahami konsep, proses, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta teknik-teknik pengambilan keputusan yang efektif menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Nah, melalui makalah yang Gilang buat ini, Gilang akan mengkaji secara mendalam tentang pengambilan keputusan, mulai dari landasan teori, proses sistematis, hingga aplikasi praktis dalam berbagai konteks. Diharapkan pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan memberikan kontribusi praktis bagi pembaca dalam meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan mereka. Kita next. Nah, bab 2, pembahasan. Definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses penting dalam manajemen dan kehidupan sehari-hari yang melibatkan pemilihan alternatif tindakan dari beberapa pilihan yang tersedia guna mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut dari jurnal Hakim tahun 2021, pengambilan keputusan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pilihan yang terbaik yang dapat menyelesaikan suatu masalah secara efektif dan efisien. Proses ini menuntut adanya analisa terhadap fakta-fakta yang relevan dan pertimbangan rasional agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Pengambilan keputusan adalah inti dari proses perencanaan, karena setiap perencanaan memerlukan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, dan oleh siapa. Pengambilan keputusan yang efektif berkontribusi langsung pada keberhasilan organisasi atau individu dalam mencapai target yang telah ditentukan. Dalam jurnal Sabarudin tahun 2023 menyatakan bahwa pengambilan keputusan dipengaruhi oleh faktor termasuk pengalaman, intuisi, pengetahuan, serta keadaan dan lingkungan sekitar. Faktor-faktor ini saling berinteraksi sehingga menghasilkan proses pengambilan keputusan yang bersifat dinamis dan kompleks.
Selain itu, ada beberapa tipe pengambilan keputusan yang umum, seperti keputusan terprogram, yang sifatnya rutin dan dapat diatasi dengan prosedur standar, serta keputusan tidak terprogram, yang bersifatnya unik dan membutuhkan penilaian mendalam. Faktor internal maupun eksternal mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Faktor internal antara lain pengetahuan dan pengalaman individu pembuatan keputusan. Sementara faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan, tekanan waktu, dan kompleksitas masalah. Pengambilan keputusan yang baik tidak hanya bergantung pada pemahaman teori, tapi juga pada kemampuan untuk mengaplikasikan teknik dan metode analisis seperti analisis SWOT, tabel keputusan, serta metode kuantitatif seperti pemodelan dan simulasi. Sejarah perkembangan teori pengambilan keputusan. Sejarah perkembangan teori pengambilan keputusan mengalami evolusi yang panjang, dimulai dari pendekatan klasik yang sederhana hingga teori-teori modern yang kompleks dan multidisipliner. Pemahaman tentang bagaimana manusia dan organisasi membuat keputusan telah berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang seperti ekonomi, psikologi, manajemen, dan ilmu kognitif. Kita mulai dari era klasik pada awal abad ke-20. Pendekatan didominasi teori klasik yang berasumsi manusia adalah Homo economicus, sepenuhnya rasional, dengan informasi lengkap, mempertimbangkan semua alternatif, dan selalu memilih opsi yang memaksimalkan utilitas atau keuntungan. Dan yang kedua, di era Herbert A. Simon, Revolusi Bond Rationality, tahun 1940 sampai 1960-an. Herbert A. Simon mengkritik asumsi rasionalitas sempurna dan memperkenalkan konsep bound rationality atau rasionalitas terbatas dan satisficing. Ia juga mengidentifikasi 3 tahap pengambilan keputusan: intelligence, design, dan choice. Dan yang ketiga, era perkembangan model alternatif tahun 1960-an sampai 1980-an. Muncul model incremental yang lebih realistis untuk negara berkembang dan model garbage can yang menggambarkan keputusan sebagai proses ambigu dan sulit diprediksi. Dan yang keempat, era behavioral economic dan cognitive psikologi. Era behavioral economics dan cognitive psikologi 1980 sampai 2000-an. Integrasi psikologi kognitif menunjukkan bias kognitif dan heuristik mempengaruhi keputusan manusia, terutama dalam kondisi risiko dan ketidakpastian. Yang kelima, era modern dan artificial intelligence, tahun 2000 hingga sekarang. Simon adalah pelopor AI, menciptakan logic theory machine dan general problem solver, meletakkan dasar bagi sistem pendukung komputer berbasis komputer. Next, model-model pengambilan keputusan. Di sini pengambilan keputusan bukan hanya proses memilih alternatif, tapi merupakan aktivitas yang melibatkan pemrosesan informasi yang kompleks, pengelolaan ketidakpastian, dan penilaian risiko. Menurut March dan Simon tahun 1993, keputusan seringkali diambil dalam kondisi bound rationality atau rasionalitas terbatas, di mana kemampuan manusia untuk mengolah informasi tersendat oleh keterbatasan kognitif dan waktu. Keputusan yang diambil tidak selalu rasional sempurna, melainkan rasional yang memadai atau satisficing, yakni memilih alternatif yang baik, bukan selalu yang terbaik. Model-model pengambilan keputusan. Menurut jurnal Hayati tahun 2025. Yang pertama, model rasional menekankan proses sistematis yang logis dan objektif dari identifikasi masalah hingga evaluasi alternatif dengan asumsi informasi lengkap dan kemampuan analisis sempurna. Dan yang kedua, itu model implementasi politik, menjelaskan pengambilan keputusan sebagai hasil interaksi kekuatan, negosiasi, dan kompromi antar individu atau kelompok dalam organisasi. Yang ketiga, model intuisi, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, insting, dan perasaan tanpa melalui proses analisis mendalam, seperti digunakan dalam situasi darurat atau ketika informasi tidak lengkap.
Yang keempat, model garbage can menggambarkan keputusan sebagai hasil kebetulan dari pertemuan berbagai masalah, solusi, dan pelaku dalam situasi yang tidak terstruktur. Dalam pengambilan keputusan terdapat berbagai teknik analisis yang dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan yang lebih efektif. Analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats membantu memahami posisi internal dan eksternal organisasi sebelum mengambil keputusan strategis. Sementara cost benefit analysis membandingkan biaya dan manfaat setiap alternatif untuk memilih opsi terbaik secara ekonomi menurut Jurnal Rahayu tahun 2022. Bab 3, penutup. Kesimpulannya, pengambilan keputusan merupakan proses fundamental yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks organisasi yang melibatkan pemilihan alternatif di tindakan terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses kognitif yang kompleks yang melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan dan pengolahan informasi, evaluasi alternatif, serta pemilihan tindakan yang paling tepat dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kualitas keputusan. Sejarah perkembangan teori pengambilan keputusan menunjukkan evolusi yang signifikan dari era klasik yang berasumsi manusia sebagai makhluk yang sepenuhnya rasional dengan informasi lengkap, menuju pemahaman yang lebih realistis melalui kontribusi Herbert Simon dengan konsep bound rationality dan satisficing yang mengakui adanya keterbatasan kognitif, waktu, dan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Perkembangan ini dilanjutkan dengan munculnya model alternatif seperti model incremental, model garbage can, serta integrasi behavioral economics dan kognitif psikologi yang menunjukkan bahwa pengambilan keputusan manusia dipengaruhi oleh bias kognitif dan heuristik. Hingga era modern yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan sistem pendukung keputusan berbasis komputer untuk membantu proses pengambilan keputusan yang lebih efektif. Kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif merupakan keterampilan krusial yang dapat dikembangkan melalui pemahaman teori, penguasaan berbagai teknik analis, serta kesadaran akan faktor-faktor dan tantangan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dengan memahami konsep, proses, dan model pengambilan keputusan secara komprehensif, diharapkan individu dan organisasi dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, meminimalkan risiko kesalahan, dan pada akhirnya mencapai keberhasilan dalam pencapaian tujuan baik konteks personal maupun profesional. Kita next. Dan itu saja dari Gilang karena slide-nya sudah habis. Gilang memberikan kepada teman-teman atau Ibu Raden Kania untuk memberikan pertanyaan terkait presentasi yang Gilang presentasikan. Mungkin segitu presentasi Gilang hari ini. Kurang lebihnya Gilang mohon maaf. Nun wal qalabi wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.